Meski luas dataran Kabupaten Bintan lebih kurang hanya 2% saja, ternyata geliat pertanian di Kabupaten Bintan cukup maju. Hal ini sudah dibuktikan oleh Pak D. Panut. Ia sukses mengolah lahan seluas 2 hektar menjadi lahan produktif. Seperti apa informasinya? Berikut kami sajikan untuk Anda. Akrab disapa Pak D. Panut, pria 57 tahun asal Klaten itu, berhasil mengolah lahan seluas 2 hektar dengan tanaman utamanya seperti ubi dan tanaman tumpang sari lainnya. Dibantu istrinya Suryatin, pasangan suami istri ini fokus menjalani pekerjaan bertani sejak tahun 2001 silam. Lahan 2 hektar tersebut dibagi menjadi beberapa kapling, tujuannya agar panen yang berkelanjutan. Hasil panen ubi satu kapling seluas 100 meter persegi bisa mencapai 2 ton dengan perkiraan penjualan 5 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, selama 20 tahun bertani, Pak D. Panut kini bisa mencukupi kehidupan keluarganya, membangun rumah, membeli ruko dan memiliki lahan sendiri. Pertama bisa untuk makan, untuk mengoleh anak-anak kan. Yang kedua kita bisa beli kebun mungkin ya ada 4 kapling ya. Kira-kira berapa tuh Pak luasnya? 4 kapling itu sekitar 3.000-an lebih. 3.000 lebih. Oke. Terus yang ketiga bisa bikin rumah layak. Yang keempat ya itu alhamdulillah juga ada bisa bikin ruko juga bisa. Di depan ya Pak ya? Ya. Iya. Awal mula mengolah lahan, Pak D. Panut pun pernah mengalami hal-hal sulit. Namun berkat usaha dan ketekunannya, ia pun mulai mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemprov Kepri, seperti mesin air, pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Pertama kita nyangkul apa itu kan, kan masih hutan-hutan tumbuhnya masih gede-gede seperti ini kan gitu. Waktu itu kan belum ada bantuan dari pemerintah tuh kayak bajak, itu kan belum ada. Jadi sekarang ketika ngelihat prosesnya sudah Prosesnya itu udah ada memetik bantuan, hasil sekarang ya Bu ya? Ada bantuan semua, udah diperhatiin lah sama pemerintah gitu. Kalau sekarang. Ngomong-ngomong bantuan pemerintah Pak, selama Bapak dan Ibu berkebun gini, bantuan pemerintah itu dalam bentuk apa Bu? Untuk mesin bajak, mesin air, Boleh dibilang lengkap lah. lengkap lah, pupuk, subsidi gitu kan. Iya. Kalau waktu Pak SBY malah apalagi kemarin itu kan istilahnya kayak apa, hampir tiap tahun kita dapat demplok gitu. Pak D. Panut pun didaulat menjadi kelompok tani Sido Makmur dan ketua Gapoktan Kecamatan Gunung Kijang. Ia sering berbagi ilmu dengan para petani lainnya. Jika ingin berhasil, jangan tinggalkan kebun minimal selama 1 tahun pertama. Itulah prinsip yang selalu disampaikannya. Itu kendalanya cuman orang-orang Cuman gangguan kawan itu bukan apa, kadang ekonomi. Saya bilang kalau mau sukses banyak pada tanya ke rumah gimana caranya Kang biar bisa sukses kayak Akang. Gampang, saya bilang. Kok gampang? Iya. Yang penting kalian 1 tahun jangan pergi dari kebun, urusi aja kebun, jangan yang lain. Ujungnya apa? Nanti 2 bulan 3 bulan tergiur kerja lain lagi. Udah lepas akhirnya lagi kan. lagi kan gitu rata-rata. Yang paling berat kan 1 tahunnya itu. Tahun 2012 bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi motivasi dan kebanggaan tersendiri baginya. Ketika mewakili Gapoktan Gunung Kijang berhasil meraih juara 1 Lomba Gapoktan Indonesia. Kita pun jadi semangat, misalnya apalagi zaman dulu kan namanya petani bisa ketemu Pak Presiden itu kayak apa kan. Terus di samping itu iya. Di samping itu kan hari-hari kita ngikuti kegiatan Pak Presiden, dikawal sama polisi. Wah, pada besar kepala semua. Waktu itu Ibu juga ikut? Enggak. Bapak aja. Iya. Oke. Jadi di situ kan kita bisa termotivasi, kita ngasih semangat kawan.
Ubi dari kebun Pak D. Panut ini lebih banyak diolah menjadi keripik dan tape oleh pelaku UMKM dari Tanjung Pinang dan Bintan. Mereka datang sendiri untuk mengambil ubi-ubi yang telah dipanen. Mereka mengatakan ubi dari kebun Pak D. Panut lebih baik dibandingkan ubi dari kebun lainnya. Ini ya yang beli ubi Pak D ya untuk bikin apa Mas? Keripik Ubi. ubi. Nah, jadi udah berapa lama langganan ubi sama Pak D. Panut? Lama udah ada lah. 8 tahun lebih itu ada. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Mungkin ada alasan sendiri nggak Mas memilih ubi dari kebun Pak Panut ini? Apa? Karena memang selama ini ubi Mbak Panut memang bagus. Ya, renyah, besar-besar ya. Lumayan lah, pokoknya beda daripada yang lain gitu. Makanya kita pilih pada Pak Panut ini. Sebelumnya kalau misalnya ubinya habis atau tidak tersedia itu ada pindah ke tempat yang lain nggak? Ada jadi beliau juga Mbak Panut juga yang ngasih informasinya. Tapi jenis ubinya sama ya? Sama. Cuma walaupun jenis ubinya sama ya agak berbeda tetap. Satu hal yang dapat kita ambil dari kisah Pak D. Panut, yakni fokus dan konsisten menjadi modal awal untuk mencapai kesuksesan. Dewi Sarah melaporkan dari Bintan.